Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan Lampung ranking ke-6 nasional untuk produksi padi yaitu sebesar 2,5 juta ton. Memang sepertinya pemerintah sangat fokus sekali untuk hal ini, Bang Is. Nah, Bang Is, jadi di masa pandemi COVID-19, lumbung pangan di Lampung itu semakin terus meningkat, semakin membaik. Nah, apakah itu artinya Kartu Petani Berjaya atau program-program digerakkan pemerintah Provinsi Lampung sudah dikatakan berhasil, Bang Is, sehingga dapat penghargaan di tahun 2021? Saya kira keberhasilan itu kan relatif ya. Karena ini juga memacu bagaimana perangkat dari Kartu Petani Berjaya itu lebih optimal lagi. Dalam 2 tahun kepemimpinan Arinal Nuni ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih baik, mengurangi pengangguran dan meningkatkan produksi pangan. Tentunya di tahun-tahun yang akan datang Kartu Petani Berjaya ini juga harus memang masif, karena Kartu Petani Berjaya ini untuk membuat jangan sampai ada terjadi kelangkaan pupuk, ya kan. Terus juga tidak ada lagi para petani bedasi yang kemana-mana mengijon produksi pangan-pangan ini, sehingga ketika terjadi panen itu harga gabah kering giling itu kan anjlok. Nah, dengan program Petani Berjaya ini harga gabah kering giling itu tetap stabil yang ditentukan pemerintah. Nah, dengan cara-cara seperti ini juga salah satu upaya bagaimana ke depannya dalam rentang waktu 2-3 tahun ke depan Kartu Petani Berjaya ini tidak hanya berada di sentra-sentra kabupaten yang menghasilkan pangan, juga kita harapkan sentra-sentra perikanan, ya kan, juga peternakan, karena Lampung juga hari ini menjadi lumbung ternak untuk provinsi di Pulau Sumatera Selatan, termasuk juga Sumatera Barat itu mengambil ternaknya dari Provinsi Lampung. Begitu juga ikan-ikan yang hari ini Lampung sangat primadona, lobster salah satu contohnya. Nah, lobster ini tentu menjadi primadona dan harus kita lindungi. Siapa yang akan menernakkannya, apakah petani berdasi atau memang petani yang memang dibimbing oleh pemerintah dalam hal ini di Provinsi Lampung, sehingga lobster itu akan meningkatkan petani-petani lobster itu atau nelayan-nelayan lobster itu akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Tentu ini kita kawal bagaimana Kartu Petani Berjaya itu bisa melindungi petani-petani atau nelayan-nelayan yang ada di Provinsi Lampung ini. Oke, itu artinya Kartu Petani Berjaya karena memang sebuah keberhasilan itu relatif. Paling tidak ini bisa memberi semangat lagi bahwa ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana sarana produksi yang menunjang produktivitas para petani ini, Bang Is? Jadi kan nanti di 2022, 2023 dan seterusnya itu bakal terus meningkat dari tahun 2021. Seperti apa sarana produksi yang sudah tersedia? Ya, sarana produksi itu tentunya kita mengikuti bagaimana infrastruktur, traktor, pabrik, juga penggilingan itu tidak memberikan dampak yang merugikan bagi produksi itu sendiri. Tentu teknologi yang dipakai itu adalah teknologi yang canggih, juga petani-petani yang mengelola di penggilingan, baik itu di tingkat hulu dan hilirnya itu juga membuat tangan-tangan terampil, sehingga tidak begitu bias hasil produksi yang dihasilkan setelah dalam proses penggilingan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik itu di kabupaten, kota maupun di provinsi, supaya petani-petani yang memegang Kartu Petani Berjaya ini tidak hanya dia dibekali dengan kartu petani dengan kredit usaha rakyat, tapi juga bagaimana dia meningkatkan kualitas kemampuan dia untuk mengakses informasi, untuk mengakses dalam dunia digital. Kalau gabah kering giling ini tingkat
diterima oleh Bulog atau yang lainnya, tentu harus dinaikkan bagaimana kita kira. Begitu juga umpama ternak, begitu juga dengan ikan. Nah, ini tentu pekerjaan rumah bagi kabupaten, bagi kota dan provinsi meningkatkan kualitas itu loh. Oke, nah Bang Is, di 2021 pertanian Lampung mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, itu seperti apa solusi untuk menjaga? Karena biasanya menjaga ini lebih berat ya, Bang Is ya, daripada meraih. Nah, seperti apa untuk menjaga prestasi Lampung ini, Bang Is? Ya, tentu yang pertama bagaimana kita menjaganya itu jangan sampai mulai dari hulu bagaimana ketersediaan lahan, ya kan, bagaimana kesediaan pupuk, bagaimana soal infrastruktur baik pengairan. Tentu kalau ada bendungan-bendungan yang baru, tentu ini akan meningkatkan produksi, ya kan. Nah, itu begitu juga bibit dari gabah itu. Nah, itu yang hulunya. Bagaimana dengan hilirnya? Tentu dengan hilirnya ini beras-beras atau gabah-gabah yang dihasilkan dari sentra-sentra produksi, baik itu di Prengsewu, di Lampung Tengah, di Lampung Timur, memang kualitasnya begitu paten, ya kan, dibanding dengan daerah-daerah lain. Kita Lampung hari ini masuk 6 besar provinsi yang memproduksi pangan se-Indonesia. Kita berharap ke depannya dengan adanya bendungan infrastruktur yang bagus, kita hari ini sangat dekat dengan pabrik pupuk, baik itu di Palembang maupun di Gresik, ya kan, tentu ini menjadi modal kuat bagi Lampung untuk meningkatkan produksi. Bagaimana menjaga pertanian itu beberapa tahun ke depan gitu, Mbak. Oke, jadi memang kalau ini dilaksanakan, mudah-mudahan kita tetap terus bisa menjaga prestasi pertanian Provinsi Lampung ini, Bang Is. Oke, Bang Is, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.